mendapatkan gelar haji mabrur tanpa pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Mendapatkan gelar haji mabrur tanpa pergi haji, judul yang kami angkat kali ini. Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, dan ibadah haji itu bukan murni kesemuanya dari syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu bukan jadi rahasia karena umat Islam tentunya tahu kalau itu dari Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail, yang berarti keilmuannya baginda Nabi Muhammad SAW juga ada sambungnya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersanad ke Nabi Nuh, yang berarti walau belum adanya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi atau Rasul, Islam tetap ada. Contohnya Ka'bah mau diruntuhkan pasukan gajah, Abu Thalib berserah diri dan hanya melihat dari bukit apa yang akan terjadi atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian itu bila tidak ada yang menyebut nama Allah, maka kiamatlah alam semesta ini. Bukan berarti cuma menyebut namanya saja, akan tetapi tidak paham dengan yang disebutnya. Kalau hanya sebatas menyebut namanya saja, tidak akan kiamat. Tentunya di zaman yang serba canggih ini, hal yang seperti itu sangat mudah. Seperti lagu keagamaan tetangga yang dibuat sampai beberapa tahun baru selesai diputar menggunakan internet. Tentu terlintas di pikiran kalian, kan itu tidak secara langsung orang. Maksud kami, walau yang disebut sama akan tetapi yang dipahami berbeda, sama juga bohong namanya. Dan walau di zamannya jahiliyah, bukan berarti Islam itu punah. Kalau syariatnya itu tentunya mengikuti dari Nabi yang sebelumnya, atau dari Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Yang memahami orang tua Nabi masuk neraka itu tidak paham dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu yang bagaimana, dan beranggapan kalau agama Islam hanya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukti itu bila ada umat Islam yang melakukan syariat dari Nabi yang lain, mereka bilang itu bid'ah, tidak pernah dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus yang diwajibkan berhaji itu mengikuti Nabi yang lain atau murni dari yang diwahyukan khusus untuk Nabi atau baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya, dan itu ada hubungannya dengan orang yang tidak sampai pergi haji akan tetapi mendapatkan gelar haji yang mabrur. Orang tersebut ada niatan kuat agar dapat sampai di tanah suci karena ada tetangganya yang kekurangan dan kelaparan. Akhirnya kasihan dan tabungannya diberikan ke tetangganya yang kelaparan. Lalu bagaimana bila yang menjadi imamnya dalam sholat di sana yang tidak percaya lagi dengan seruan ayat Al-Quran? Kalau dihukumi secara fikihnya mungkin sah-sah saja. Kalau dipahami secara akidah atau tauhid
tidak nyambung. Karena itu wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beragama hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah di akhirat yang diperhitungkan sholat kita dulu. Di dalam sholat ada namanya tahiyat. Di situ ada 2 kalimat syahadat yang dibaca dan diajarkan berisyarah menunjuk ke depan, bukan ke atas, juga bukan ke diri kita sendiri. Apa maknanya dari itu? Dan sebagai umat manusia wajib tahu dan percaya dengan dalil yang ada. Jangan sampai mengada-adakan yang tidak ada, karena kita hanya sebagai hamba yang wajib menghamba. Orang yang tanpa pergi ibadah haji mendapatkan gelar haji mabrur. Itulah yang diajarkan Nabi Ibrahim. Beliau bila ada makanan selalu mencari teman untuk menemani makan bersamanya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.